saudara bagi semua, keluarga duka yang sangat saya hormati, marilah bersama-sama kita panjatkan doa keselamatan, perlindungan, pelimpahan jasa, kekuatan, kebahagiaan, cinta kasih dan kasih sayang untuk arwah beliau Ibu W. Binglan. Jenazah akan kita kremasi, akan kita sempurnakan. Semoga kremasi ini akan berjalan sempurna. Jasad-jasad atau unsur-unsur pembentuk jasmani beliau akan segera kembali ke asalnya dengan mudah dengan dikremasi ini. Sebelumnya marilah kita memberikan penghormatan untuk beliau dengan bentukan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa para makhluk suci. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah beliau Ibu W. Binglan. Pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 22. Kita ulang khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan jasmani manusia, syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga,
berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin, serta bersinar terang mencapai nirwana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Kembali kita mengulang khotbah Sang Buddha tentang seumpama gunung karang. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelakuan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kastawanan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Kita baca penjelasan Sang Buddha atau ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Semoga Ibu Almarhumah segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyainya, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sankara. Anicca wata sankara, upadawa yada mino, upajitwa nirojanti, tesa
Mari sucap, mari sae katewahan, mari sami nabi tasang saya ani jawa tasakara upadawa yada minum upacitwa niru janti tesanggupa Telah kita bersama-sama mengulang kembali ajaran-ajaran Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama melakukan perenungan, bermeditasi dalam sikap renung bersama kembali tentang tujuan dan manfaat memberi doa, tujuan dan manfaat memberi persembahan-persembahan kepada yang telah meninggal. Bukunya ditutup. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan manfaat memberi doa, tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabat yang murni yang limpah. Semoga menjadi kerabat, semoga mereka berbahagia. Setelah berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada kesempatan siang ini kami mengantar jenazah Ibu almarhumah Ibu Wibinglan menuju tempat kremasi ini. Dengan kami selalu iringi doa-doa, dengan kebajikan yang dilakukan di masa hidupnya, dan dukungan doa dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga arwahnya segera terlahir di alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai.
Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma Bapak Ibu saudara sekalian. Baru saja kita mengulang sabda-sabda Buddha yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang kehidupan. Ditinggal kematian orang dekat kita pasti akan menimbulkan penderitaan, menimbulkan duka. Itu sudah wajar. Dari zaman dahulu saat pun yang akan datang berpisah dengan orang yang dicintai menimbulkan penderitaan, berkumpul dengan orang yang dibenci pun juga akan menimbulkan penderitaan. Sudah menjadi hukum alam. Manusia yang pernah lahir harus tunduk, ya, mau tidak mau, rela atau tidak rela, tunduk pada hukum kematian yang berlaku kepada siapapun yang pernah dilahirkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sebagai keluarga yang telah mengenal beliau, tentunya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan beliau untuk keluarga. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya keluarga besar mengantar sampai di tempat yang terakhir ini. Dengan bukan saja mengantar, namun juga memberikan persembahan-persembahan di depan peti jenazah sebagai simbol, sebagai lambang ucapan terima kasih kepada beliau. Memang kalau kita lihat, memberikan persembahan kepada orang yang telah meninggal seolah-olah tidak ada nilai manfaatnya, seolah-olah tidak ada gunanya. Kita lihat dari kemarin sampai saat ini yang dipersembahkan jumlahnya juga tetap utuh, tidak berkurang. Ya. Namun tetap mempunyai nilai, ya, nilai kebaikan, nilai bakti kepada yang telah meninggal. Bahwa perlu diketahui bahwa makanan-makanan yang dipersembahkan itu sebagai alat, sebagai sarana, seolah-olah beliau masih membutuhkan. Semangat untuk memperhatikan, semangat untuk berbakti itulah yang terus harus dijaga, harus dipelihara oleh keluarga yang pernah mengenal beliau. Dan tentunya di samping persembahan, kita juga memanjatkan doa-doa terima kasih kepada keluarga besar yang telah bertoleransi, mendukung dengan doa secara agama Buddha. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak Ibu almarhumah menempati alam bahagia, alam surga, benar-benar sekali menjadi kenyataan dan keluarga besar segera bisa menerima. Salah satu penanganan yang biasa dilakukan oleh umat Buddha adalah dikremasi atau dibakar. Kenapa dibakar atau dikremasi? Ya. Dengan dibakar atau dikremasi akan mempermudah, mempercepat proses pengembalian unsur-unsur pembentuk jasmani manusia. Bahwa unsur jasmani manusia dibentuk dari 4 unsur. Dalam tubuh kita ada unsur padat. Dengan dibakar langsung menjadi abu, menjadi debu, kembali ke asalnya. Unsur angin, ya, unsur api, kemudian unsur air langsung juga bisa menguap. Jadi kembaliannya jauh lebih cepat lagi kalau dibakar atau dikremasi. Ada yang mengatakan dikremasi, dibakar, kasihan panas. Sebetulnya kalau berbicara panas, ya, itu dikebumikan, dikubur itu juga jauh lebih panas berhari-hari karena ungkep di dalam. Ya. Kalau ini panasnya kan cuma sekali saja. Namun yang lebih penting adalah bukan unsur jasmani manusia. Yang lebih penting adalah unsur rohani. Rohani, unsur jiwa ini akan melanjutkan perjalanan-perjalanan ke alam-alam yang lain. Maka sudah selayaknya sekiranya perjalanan yang akan dilalui oleh beliau itu jauh, kita membekali, kita mendoakan dengan doa-doa, dengan dukungan moral ini, sekiranya bisa membantu, meringankan beban yang akan dilalui oleh beliau menuju alam yang lain. Kita bersama-sama ucapkan selamat jalan. Semoga jalan yang dilalui beliau terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita memberikan penghormatan untuk beliau dengan menaburkan bunga. Silakan Bapak Ibu masing-masing maju ke depan, bukunya dikumpulkan. Kita akan menaburkan bunga. Namo Amitabha.
Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembacaan doa kremasi Ibu almarhumah Ibu Wipinglan. Semoga akan menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua. Arwahnya akan selalu mengalami ketenangan, kedamaian, segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Jasa kebajikan dari melakukan perbuatan baik ini dilimpahkan sepenuhnya untuk Ibu almarhumah. Marilah kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan muka setengah badan. Hormat pertama.